Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dini Hapsari, NIM E1A020007. Mari kita membahas tentang sejarah singkat Pancasila. Bermula dari pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan rapat dengan tema dasar negara. Sayangnya, hingga beberapa hari rapat berlangsung, belum bisa menemukan titik terang mengenai dasar negara. Insinyur Soekarno diberikan kesempatan memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya tersebut, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Mendengar pidato yang disampaikan, BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Terbentuknya panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Melalui diskusi antara panitia kecil dan BPUPKI, terbentuklah panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan menjadikannya teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI, rumusan Pancasila tersebut dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia. Hari Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional. Pada kata pengantar teks yang telah dibukukan, Dr. Rajiman Weddiodiningrat menyebutkan jika momen pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni berisi lahirnya Pancasila. Pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru melalui Kopkamtib melarang peringatan hari lahir Pancasila. Aturan ini terbentuk disebut-sebut adalah upaya pemerintah untuk menyingkirkan Bung Karno dari ingatan rakyat dan sejarah Indonesia. Kemudian pada 1978, tepatnya 1 Juni, Hari Pancasila kembali diperbolehkan untuk diperingati. Hingga akhirnya terdapat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Presiden Joko Widodo, sehingga hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional mulai tahun 2017. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang dikategorikan sebagai upaya perebutan kekuasaan secara paksa atau kudeta yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang menamai dirinya G30 SPKI. Sesuai dengan namanya, gerakan ini berisi dan didukung oleh satu partai politik besar dan kekuatan politik yang besar pada masa itu, yaitu Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 dan 1 Oktober 1965 di Jakarta. Berdasarkan informasi resmi pemerintah, peristiwa ini terjadi dalam rangka menghilangkan para tokoh penting yang dianggap menghalangi jalan PKI dalam memperoleh pengaruh mutlak atau absolut atas Presiden Soekarno dan menggantikan ideologi Pancasila. Tujuan tersebut diwujudkan dengan cara menuduh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat sebagai Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Presiden Soekarno karena kecewa terhadap kepemimpinan Soekarno dan menculik pitara tokoh tersebut untuk kemudian dibunuh dengan dalih menyelamatkan Presiden. Langkah selanjutnya yaitu dalam rangka merebut pengaruh dan kendali kekuasaan di ibu kota dilancarkan seperti merebut radio RI di Jakarta, beserta pendudukan posisi atau instalasi penting pemerintahan lainnya.
Aktor pelaksana atau eksekutor dari aksi G30 SPKI ini adalah grup prajurit yang bernama Pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal kepresidenan. Isu terkait Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Pengetahuan masyarakat tentang sejarah Pancasila merosot tajam. 2. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. 3. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. 4. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isu penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Pada masa Orde Baru, Pancasila ditafsirkan sebagai sesuatu yang sangat simplistik dan hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan serta justifikasi politik penguasa dan pembangun ekonomi yang bercirikan kronisme dan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada dasarnya, Pancasila merupakan ideologi yang sangat menekankan pembangunan human based center yang meliputi faktor ekonomi, sosial, dan politik yang berdasarkan holistik dan komprehensif yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan penerapan proses indoktrinasi oleh pemerintah Orde Baru melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dijadikan hanya sebagai kontrol masyarakat untuk mengamankan kekuasaan, yang dilanjutkan dengan penerapan sistem tunggal pada era 80-an oleh organisasi politik. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka dan untuk mengamankan Bhinneka Tunggal Ika. Harapan-harapan untuk bangsa Indonesia ke depannya terkait dengan Pancasila. Yang pertama, seluruh masyarakat Indonesia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, pemerintah atau kelompok tertentu tidak menyalahgunakan Pancasila. Kemudian yang ketiga, Pancasila menjadi energi positif dalam berbangsa. Kemudian yang keempat, Pancasila menjadi inspirasi dalam berpolitik. Apakah yang harus kita perbuat demi menjaga Pancasila dari penyalahgunaan pihak-pihak tertentu? Yang pertama, mengedukasikan terkait Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mencegah penyalahgunaan Pancasila. Kemudian yang kedua, seluruh lapisan masyarakat berkontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, membangun reaktualisasi agar Pancasila tidak hilang setiap kali pergantian